wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen Eka Mustikorini Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Irma Ai Fuji Lestari dengan NIM 362258302157. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah praktikum evaluasi mengenai database perpustakaan. Sebelumnya, pada pagi hari ini saya akan memberikan quotes, yaitu pendidikan bukanlah persoalan datang ke kampus ataupun ke sekolah dan lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Karena tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan dalam bangku perkuliahan, tapi hanya orang tertentu yang hanya akan mendapatkan kesempatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang praktikum evaluasi database perpustakaan. Mengerjakan laporan praktikum evaluasi yaitu tentang database perpustakaan. Di dalamnya berisi sebuah ERD serta tugas-tugas yang sudah ada pada modul sebelumnya. Di sini kita disuruh membuat ERD database perpustakaan yang di dalamnya harus mencakup 5 tabel. Di sini saya menggunakan tabel anggota, tabel petugas, tabel buku, peminjaman, serta pengembalian. Dalam tabel-tabel tersebut, mereka saling berelasi, di antaranya yaitu berelasi one to many antara anggota dengan peminjaman, terus ada buku dengan peminjaman, kemudian ada petugas dengan peminjaman. Selanjutnya, pada pengembalian juga peminjaman, terdapat relasi yaitu one to one. Selanjutnya, kita melakukan tugas praktikum yang dimulai dengan mendesain tabel minimal 5 tabel yang sesuai dengan tugas pendahuluan di atas yang termasuk dalam tabel-tabel ERD di atas. Saya akan membuat sebuah database perpustakaan dengan cara create database perpustakaan, lalu di enter, kemudian kita akan masuk ke dalam database perpustakaan tersebut dan menggunakan perintah news perpustakaan. Selanjutnya, kita akan mengisi beberapa tabel dengan beberapa field. Di antaranya yaitu tabel buku. Di sini saya akan membuat tabel buku dengan field yaitu ID buku, judul, penulis, penerbit, serta tahun terbit. Caranya yaitu dengan melakukan perintah create tabel buku, dilanjutkan dengan ID buku dengan tipe data, lalu kita memilih primary key, kita masukkan not null, dan juga auto increment. Yang dimaksud dengan auto increment di sini yaitu kita bisa tidak mengisi, yaitu dengan maka dia akan otomatis mengisi nilainya karena kita sudah melakukan auto increment. Selanjutnya kita akan mengisi tabel anggota, caranya sama dengan cara create tabel anggota, lalu mengisi field-field dalam anggota tersebut. Di antaranya yaitu ada ID anggota dengan tipe data integer, kita pilih sebagai primary key, terus kita buat not null, dan juga auto increment. Selanjutnya kita tambahkan dengan field nama, dengan tipe data varchar, dan di sini kita masukkan, kita bisa melakukan berapa kali. Kemudian selanjutnya kita masukkan alamat dengan tipe varchar, kemudian nomor telepon dengan tipe data varchar, jenis kelamin kita gunakan char karena kita akan membuat seperti perempuan dan laki-laki. Karena di sini menggunakan char, maka yang akan tertulis yaitu P dan L. Kemudian kita akan membuat tabel perpustakaan dengan cara create tabel petugas, bukan tabel perpustakaan tapi tabel petugas. Di sini kita akan membuat create tabel petugas kurung buka, lalu kita mengisi ID fieldnya yang terdapat di tabel petugas. Caranya sama seperti yang di atas. Kemudian kita akan melanjutkan dengan tabel peminjaman. Caranya dengan create tabel peminjaman. Habis itu ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kemudian di sini kita akan memasukkan foreign key dari setiap karena di sini terdapat relasi yaitu antara peminjaman berelasi dengan buku, peminjaman berelasi dengan petugas, peminjaman berelasi dengan anggota. Maka di sini kita akan membuat foreign key dengan cara alter tabel peminjaman dari tabel peminjaman, kemudian kita masukkan dengan ID buku sebagai foreign key, kemudian reference buku, ID buku. Kemudian di ID petugas, kita jadikan foreign key, kemudian reference dari tabel petugas, kita masukkan ID petugas.
Kemudian add constraint ID anggota dari menjadi foreign key, reference dari tabel anggota, kemudian kita masukkan ID anggota. Selanjutnya kita akan melihat semua yang ada dalam tabel peminjaman dengan cara DEX peminjaman. Nah, di sini akan muncul beberapa field yaitu ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID petugas, ID anggota sebagai foreign key yang ditandai dengan kata mul. Kalau di sini ID peminjaman masih tetap menjadi primary key, yaitu dengan auto increment, maka dia akan mengisi dengan sendirinya. Kemudian kita akan buat tabel pengembalian, yaitu dengan cara create tabel pengembalian, kurung buka, yaitu ID pengembalian sebagai tipe data integer, primary key, not null, auto increment. Kemudian ada field juga tanggal pengembalian menggunakan tipe data date, diisi dengan not null. Denda kita sertakan dengan integer, kemudian ID peminjaman integer. ID peminjaman di sini termasuk dengan foreign key. Kemudian kita akan membuat foreign key, caranya dengan alter tabel pada tabel pengembalian. Kemudian add constraint ID peminjaman. Dari tabel peminjaman, kita jadikan foreign key. Kemudian reference peminjaman, karena kita mengambil dari tabel peminjaman. Kemudian kita ID peminjaman. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang ada di pengembalian. Di sini terdapat ID pengembalian tipe data integer sebagai primary key, kemudian selanjutnya auto increment. Ada tanggal pengembalian, tipe datanya date, terus ada denda, tipe datanya integer, kemudian ID peminjaman, tipe data integer, tapi di sini dia sebagai foreign key. Kemudian kita akan melihat apa saja yang ada dalam database perpustakaan. Caranya dengan cara show tabel. Show tabel. Ini akan melihat apa saja tabel yang ada di dalam database perpustakaan. Nah, di sini terdapat data-data dari perpustakaan, yaitu ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan juga tabel petugas. Selanjutnya, kita akan mengisi nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Contohnya dengan cara insert into anggota, ini untuk mengisi nilai-nilai yang ada di anggota. Di dalam anggota ada field ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Jangan lupa kita sertakan dengan values. Ini untuk mengisi nilainya. Nah, di sini kita akan mengisi sesuai dengan field yang ada di atas, kemudian kita enter, maka akan muncul seperti ini. Kita akan melakukan perintah select bintang from, tabelnya kita pilih dari tabel anggota. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tabel buku, yaitu dengan cara insert into buku, terdapat field ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kemudian kurung tutup, kita kasih value, kemudian kita isi dengan yang tepat sesuai dengan field yang di atas. Kemudian kita bisa melihat dengan cara select bintang from buku. Maka akan muncul tampilan seperti ini, sesuai dengan nilai yang kami isikan tadi. Kemudian kita lakukan dengan tabel petugas, caranya sama seperti yang di atas, yaitu dengan insert into petugas, kita isi fieldnya, terdapat ID buku, nama, jabatan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, serta value. Kita isi, kita mengisi dengan 10 data, karena untuk biar kita supaya ingin mencari, kita tidak akan kebingungan. Kalau kita mencari dengan data yang sedikit, maka kita akan bingung dan bukan bingung sih, eh, lebih tepatnya kita tidak bisa menganalisa apa saja data yang sama, data yang eh, ya seperti itulah. Terus ada isi data dari tabel peminjaman dengan cara insert into peminjaman tersebut. Terus kita isi dengan field yang ada di tabel peminjaman dengan ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, serta ID petugas, ID anggota, value. Kita isi dengan 10 data juga. Kemudian kita bisa melihat dengan select bintang from peminjaman, maka akan muncul data-data seperti di bawah ini. Kemudian kita lakukan pada tabel pengembalian, caranya juga tetap sama, menggunakan insert into untuk mengisi nilai-nilai.
Kemudian kita masukkan fieldnya ID pengembalian, tanggal pengembalian, denda, ID peminjaman, value. Kita lakukan dengan 10 data tersebut. Kemudian kita akan melihat dengan select bintang from pengembalian, titik 2, enter. Maka akan muncul data seperti di bawah ini. Kemudian kita akan membuat perintah selanjutnya yaitu buat perintah DDL dan DML dari tabel di atas terdiri dari insert, update, delete, tambah baris, dan juga tambah kolom. Yang pertama kita lakukan perintah insert data. Caranya dengan kita akan mengambil dengan contoh di sini, saya akan menggunakan tabel anggota, yaitu caranya dengan insert into anggota, kita masukkan apa yang akan kita tambahkan, yaitu saya akan menambahkan di ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, juga jenis kelamin. Kemudian value kita isikan dengan ID anggota, kita lakukan dengan 0, karena di sini kita sudah membuat dengan auto increment, maka di sini akan muncul uh, dengan sendirinya. Kemudian kita masukkan nama, terus alamat, nomor telepon, juga jenis kelamin. Kemudian di enter. Untuk melihat hasilnya, kita bisa melakukan select bintang from anggota titik 2 enter. Nah, di sini sudah muncul di ID anggota nomor 11, yaitu ada Irma Ayu, Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 dengan nomor telepon 081239180093 dengan jenis kelamin P, yaitu perempuan. Analisa di atas yaitu query untuk menambahkan data pada tabel anggota. Kemudian kita lakukan update dengan cara pertama kita akan melihat apa saja yang ada dalam tabel anggota, yaitu dengan select bintang from anggota. Di sini terdapat 11 data. Kemudian kita akan melakukan update anggota dengan kita akan merubah di alamat. Di sini saya akan menggunakan perintah update anggota, set alamat, Jalan Soekarno-Hatta, where nama, di mana nama yang di sini terdapat Indana Julfa, yaitu di sini kan Jalan Tamrin nomor 675 dalam tabel Indana Julfa. Kemudian kita akan mengganti dengan alamat dari Jalan Tamrin nomor 675, kita akan mengganti dengan Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian kita akan melihat yaitu select bintang from anggota. Nah, di sini sudah berubah. Yang awalnya dari Jalan Tamrin nomor 675 berubah menjadi Jalan Soekarno-Hatta pada nama Indana Julfa. Nah, di sini analisanya yaitu query untuk update data alamat dari Jalan Tamrin nomor 675 menjadi Jalan Soekarno-Hatta untuk kolom nama yang datanya bernama Indana Julfa. Selanjutnya kita lakukan dengan perintah hapus baris pada tabel dengan cara seperti ini. Saya di sini tetap menggunakan tabel anggota yaitu dengan kita melihat dulu apa data-data yang ada di tabel anggota dengan cara select bintang from anggota. Kemudian kita akan menghapus dari tabel anggota ini yang bernama Irma Ayu. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah delete from anggota di mana namanya berisikan Irma Ayu. Kemudian kita enter. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan select bintang from anggota. Nah, di sini dari yang di sini datanya ada 11, maka di sini akan menghapus menjadi 10 data. Nah, di sini Irma Ayu kan pada nomor 11. Terus setelah kita menghapus, maka datanya akan terhapus dalam nama Irma Ayu. Selanjutnya kita akan melakukan perintah tambah kolom. Saya masih menggunakan tabel anggota, yaitu dengan cara alter tabel anggota, saya akan melakukan di tanggal lahir. Saya akan menambahkan kolom, yaitu kolomnya bernama tanggal lahir dengan tipe data date. Kemudian kita enter, kemudian kita akan melihat di tabel anggota dengan cara dex anggota. Nah, di sini yang berawalnya cuma ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, serta jenis kelamin. Kemudian setelah kita menambahkan kolom tanggal lahir, maka di sini akan muncul dalam field yaitu tanggal lahir dengan tipe data date. Nah, di sini analisanya di atas adalah query untuk menambahkan kolom pada tabel yang sudah ada. Di sana saya menggunakan tabel anggota dengan perintah alter dapat mengubah struktur tabel. Perintah yang berguna untuk menambahkan kolom dengan perintah add di atas menggunakan menambahkan tanggal lahir. Selanjutnya kita akan menambahkan baris dengan cara
update anggota. Di sini tambah baris kan, maka kita harus mengupdate seluruh tabel yang ada di anggota. Caranya, pertama kita akan melihat apa saja yang ada di dalam tabel anggota. Select bintang from anggota, kemudian kita update di tabel anggota. Kemudian saya akan mengganti di tanggal lahir 2005, bulan 5, tanggal 5, di mana ID anggota yaitu nomor 1. Kemudian kita enter, maka akan berubah Firma Ayu Fuji Lestari, Jalan Jenderal Sudirman nomor 123, nomor telepon 081239180093 dengan jenis kelamin perempuan, maka di sini tanggal lahir akan terisi sebagai 2005 bulan 5 tanggal 5. Kemudian kita lakukan perintah selanjutnya dengan melakukan pengurutan data menggunakan order by, gunakan juga fungsi agregasi FG minimal maksimal sum count pada beberapa tabel. Pertama kita order by yaitu di tabel buku. Di sini maka akan muncul select bintang from buku berisikan data-data yang sudah kita isikan tadi. Di sini saya akan melakukan perintah order by secara ascending dan descending. Yang pertama kita lakukan dengan ascending. Kita akan mengganti di pada field judul penulis dari tabel buku. Di sini saya akan menggunakan order by judul secara ascending. Maka judul akan berubah menjadi yang berawalan dengan L pertama pada tabel buku, kemudian kita sudah melakukan dengan cara ascending, maka secara langsung data akan berubah mulai dari huruf A ke sampai huruf T. Kemudian kita lakukan secara descending pada penerbit, maka di sini yang akan berubah menjadi The Relation Society mulai dari huruf yang akhir menuju huruf awal. Kemudian kita akan menggunakan fungsi aggregate. Kita akan menggunakan tabel petugas di sini. Kemudian di sini terdapat field ID petugas, nama, jabatan, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan juga gaji. Di sini saya akan menggunakan AFG. Kemudian kita akan merubah gaji menjadi nama alias yaitu rata gaji bersih dari kolom petugas. Maka dari tabel di sini, tabel petugas yang pada field gaji yang sebelumnya kita rubah ke nama alias yaitu rata gaji bersih, maka akan terhitung seperti ini. AFG di sini tugasnya yaitu untuk menghitung rata-rata gaji pada tabel petugas. Kemudian kita akan menggunakan perintah minimal untuk kita mencari nilai minimal gaji dari tabel petugas atau gaji dari petugas. Caranya yaitu select bintang from petugas, di mana gaji sama dengan select minimal gaji dari tabel petugas. Titik 2, enter. Maka di sini kita akan muncul ID petugas 1 dengan nama Diah Aprilianing Rahayu, jabatan sebagai pustakawan dengan alamat Rogo Jampi, nomor telepon 081234567890 dengan email diahaprianing123@gmail.com, jenis kelamin perempuan dengan gaji 1 juta. Di sini gaji 1 juta merupakan gaji terkecil dari seluruh petugas yang ada di perpustakaan. Kemudian kita akan melakukan perintah maksimal dari gaji di tabel petugas. Caranya cukup di select bintang from petugas, di mana where gaji sama dengan select maksimal max gaji from petugas. Di sini terdapat gaji yang sama yaitu pada jabatan petugas administrasi yaitu dengan gaji 2.500.000. Ini sudah merupakan gaji maksimal dari seorang petugas di perpustakaan tersebut. Kemudian kita akan menggunakan perintah sum untuk menghitung jumlah nilai dari kolom gaji pada tabel petugas, yaitu dengan cara select sum pada field gaji, kemudian kita nama alias dengan cara AS total gaji from petugas titik 2 enter. Maka di sini akan muncul total gaji yang nilainya seperti di atas. Kemudian kita melakukan perintah count untuk menghitung jumlah data pada tabel petugas dengan menggunakan ID petugas. Caranya yaitu select count ID petugas. Kemudian dari ID petugas kita
nama aliaskan menjadi jumlah petugas perpustakaan dari tabel petugas. Maka di sini jumlah petugas perpustakaan yang ada hanya 10. Selanjutnya, maka perintah-perintah di atas sudah selesai. Kemudian kita akan menuju ke penutup. Di sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu praktikum kali ini, mahasiswa dapat kembali mengingat materi basis data yang sebelumnya yang telah dipelajari pada bab ke-1, 2, 3, dan sebelum-sebelumnya sebelum kita praktikum evaluasi yaitu membuat ERD, DDL, dan DML. Pada praktikum ini memudahkan mahasiswa untuk lebih mengingat materi yang sebelumnya dan membuat mahasiswa melaksanakan perintah XCL tanpa kesusahan dan terus melakukan kegiatan tersebut agar kita tidak lupa. Dengan melakukan praktikum yang di dalamnya terdapat perintah SQL untuk memanipulasi data seperti insert, update, delete, alter tabel. Perintah selanjutnya yaitu menggunakan data menggunakan order by secara ascending dan descending. Perintah ketiga yaitu menggunakan fungsi aggregate seperti average, AFG, minimal, maksimal, sum, count. Kesimpulan dari praktikum ini, penguasaan, serta butuh ingatan yang kuat pada praktikum sebelumnya untuk memahami materi dan konsep dasar basis data sangat penting untuk masa depan kita dalam menghadapi dunia teknologi. Dalam tugas praktikum ini, kita telah mempelajari dasar-dasar SQL dan struktur basis data sehingga diharapkan dapat membantu kita dalam memahami dan melakukan analisis data terhadap perkembangan dengan lebih baik, efektif, dan terstruktur. Dan yang lebih penting, kita tidak akan lupa dengan materi yang sebelumnya karena kita terus mencoba untuk melakukan pengupdatean ilmu agar kita tidak lupa untuk masa depan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam praktikum evaluasi mengenai database perpustakaan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata serta kekurangan dalam penjelasan tersebut. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya kali ini. Dan jika ada saran tertentu, maka kalian ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.